Bapak Ibu semua, para peserta pelatihan USG, salam kenal dengan saya Dr. Trevino Pakasi, Wakil Ketua 2 Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Dan juga saat ini adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran UI dan memegang atau menjadi koordinator untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian di klinik satelit UI sebagai anak buahnya kepala klinik kami, Dr. Danasari. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang mengambil keputusan untuk mau latihan USG, dan juga terima kasih karena PDKI bisa kemudian menunjang semua, karena ini ada sedikit banyak berkaitan juga dengan kegiatan di bawah Wakil Ketua 2, yaitu kegiatan koperasi nantinya. Jadi terima kasih sekali lagi karena dengan fasilitasi PDKI tentu saja kegiatan ini bisa berjalan. Dan lebih berterima kasih lagi juga kepada Puski yang bersedia menerima kami dan mau membagikan ilmunya kepada kami. Dan sebagai bagian dari saya, saat ini saya akan membawakan topik mengenai pendekatan kedokteran keluarga dalam pelayanan ultrasonografi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ini merupakan bagian dari kompetensi kita, karena itu saya ingin merefresh lagi tentang apa sih sebenarnya kedokteran keluarga, prakteknya bagaimana, dan pendekatannya bagaimana. Nah, ini ada dua terminologi yang ingin saya pertajam lagi, yaitu pendekatan keluarga dan pendekatan kedokteran keluarga. Lalu bagaimana kita akan mencapai ke sana. Nah, ini untuk Bapak Ibu kembali ingat bahwa kedokteran keluarga itu sebuah ilmu, cabang dari kedokteran komunitas, dan komunitas merupakan cabang besar dari ilmu kedokteran. Dan jadi ini bukan sekedar ambil sebagian dari sini, sebagian dari situ, sebagian dari sini, nggak ada ya. Ini memang keilmuan khusus yang mempelajari komunitas terkecil, keluarga di dalam suatu masyarakat. Dan keluarganya ini bisa juga merupakan keluarga yang sifatnya individu, keluarga secara biologis maupun juga keluarga secara sosial, yang tetap di dalamnya itu menggambarkan adanya interaksi antara individu dengan keluarga dan lingkungannya dengan komunitasnya yang kemudian berpengaruh pada kesehatan seseorang dan kesehatan keluarga serta komunitasnya tentu saja. Jadi timbal balik ini yang dipelajari ya, dan kalau kita berbicara ilmu kedokteran baik biomedicine ataupun kedokteran klinis dan kedokteran komunitas pasti bertumpang tindih, nggak akan mungkin bebas satu dari terhadap yang lain, pasti saling bertumpang tindih ya. Karena itu orang-orang biomedicine juga tetap mempelajari klinisnya, dan sebaliknya ketika orang-orang kedokteran komunitas pasti membutuhkan biomedicine dan klinik bedah. Dan itu dasar kita sebagai seorang dokter. Kita lulus sebagai seorang dokter dari Fakultas Kedokteran mempunyai dasar itu semua. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu tercakup di dalam PDKI mendalami khusus mengenai kedokteran keluarga. Nah, apa sih sebenarnya, mungkin kalau mau gampang, saya selalu bilang sama mahasiswa, gampangnya gini deh. Kalian tuh belajar apa di kedokteran komunitas, belajar apa di kedokteran keluarga, sebenarnya kita mempelajari mekanisme sakit dan sehat di luar tubuh manusia. Jadi bukan hanya tubuh manusianya saja. Tubuh manusianya saja sudah banyak yang kelola, banyak yang membahas dari aspek biomedicine maupun klinis medik bedah. Di luar fisik kita, interaksi itu banyak sekali dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan keluarga. Nah, itu yang menjadi wawasan keilmuan kita. Sehingga nggak pada tempatnya kalau selalu dipecah-pecah, dibilang, ini kompetensi gue, ini kompetensi lo. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak seperti itu. Kita dasarnya semua sama, dokter. Pendalamannya di situ spesialisasi apa, yang lain spesialisasi apa, yang satu adalah dokter keluarga. Kalau nggak percaya bahwa kita semua sama dasarnya dokter, lihat aja tempat prakteknya.
pasti ada stetoskop, pasti ada tensimeter, ya kan? Pasti ada apa lagi? Kalau sekarang mungkin termometer, pulse oximeter, bla 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 bla, ter. Basicnya sama. Mungkin yang akan sedikit beda ya, dokter objin ada kursi objin, tapi di primary care juga ada kursi objin. Itu sekali lagi kita dasarnya sama sebagai dokter dan harusnya sebagai dokter tuh saling bekerja sama, bukan bilang nih lahan gue itu lahan lo, ya. Kita nggak sepinter itu untuk menguasai semuanya. Nah ini sekali lagi inilah kedokteran keluarga kita yang sifatnya interprofessional collaboration. Bahkan profesional itu bukan hanya medicine, bukan cuma dokter, tapi semua ilmu-ilmu kesehatan yang merupakan suatu percabangan dari ilmu kedokteran zaman dulu, ya, yang klasik. Lalu si dokter keluarga ini ngapain? Ya, yang membedakan tentu dia memberikan penanganan patient center, biopsikososial dan secara holistik. Ya, apakah itu berbeda apa tidak dengan teman-teman sejawat spesialisasi yang lain? Pada dasarnya ini bekal kita ketika lulus sebagai dokter. Apakah itu kemudian menjadi approach kita dan menjadi SOP kita? Terserah. Tapi di dokter keluarga harus mau tahu, mengerti apa kebutuhan pasien, apa yang dia harapkan, dia inginkan, dia khawatirkan, knowledge-nya seperti apa. Lalu ketika kita melihat si pasien ini ya bukan cuma sendirian dia doang, tapi dia adalah makhluk yang punya badan, punya mind, ya, mental, punya spiritual, punya society. Itu yang kita pikirkan dengan pasien kita dan semua itu saling berinteraksi untuk membentuk apa? Untuk membentuk kondisi seseorang sehat ataupun sakit. Dan tentu saja ini bukan sesuatu yang uh, apa namanya dengan cepat kita akan kenal ya. Kita kenal dengan teman kita tuh bertahun-tahun ya. Ya bukan harusnya dengan pasien kita bertahun-tahun. Ada sistematikanya supaya nggak jadi bertahun-tahun. Tapi artinya bukan sekali jalan kita tahu semuanya. Karena itu memang kita perlu mempunyai pelayanan yang bersinambung. Sejak kita mulai diekspos dengan keluarga, dengan individu ini sampai kemudian entah kapan kontrak kita selesai. Kontrak kita tentu saja nomor satu terikat misalnya dari BPJS, yaitu satu kontrak pertama kita, ya. Dan kita bersama pasien kita dengan teman-teman yang lain sifatnya terintegrasi, ya. Jadi satu kesatuan nih, bukan satu yang lain. Oh, di situ praktek gizi cuma tahu gizi. Saya praktek dokter cuma tahu dokter aja. Yang satu praktek nurse cuma tahu asuhan keperawatan. Semua terintegrasi, kolaboratif, ya. Dan kemudian bersinambung. Ya, bersinambung itu punya dua pengertian. Satu secara kronologis dan satu lagi secara momentum. Ya, kronologis berarti dari hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Ya, anytime kebutuhan pasien ada, ya kita harus bisa menjawab. Makanya kita jangan sendirian. Kalau praktek kita klinik lebih enak. Ya, jadi ada partner yang bisa membantu kita. Oke, itu kesinambungan secara kronologis. Kesinambungan secara momentum adalah kalau kita misalnya mencapai mengirim pasien dan pasien sampai ke rumah sakit, katakan seperti itu, kita tahu di situ apa saja yang dilakukan, diagnosis apa yang ditegakkan dan kemudian bagaimana penata laksananya kita tahu. Itu moment, ya. Dan kemudian pasca dari rumah sakit, dia pulang ngapain? Kita mesti ngapain? Itu menunjukkan kesinambungan momentum, bukan kesinambungan waktu saja, kronologis, tapi kesinambungan waktu. Nah, itu pentingnya sebagai seorang dokter keluarga. Seringkali mungkin, saya dulu sendiri juga seperti itu dulu ya. Kita hanya melihat pasien kita pada fase akutnya. Ketika dia sakit, dia datang kepada kita, kemudian kita obati, selesai. Dia nggak datang, anggapannya bahwa dia sembuh. Ya, sering kali seperti itu. Dan itu sebenarnya uh, salah satu praktek bagian dari praktek seorang dokter keluarga. Tapi yang lebih penting juga, artinya yang menjaga kesinambungan pelayanan adalah antara fase sakit dan fase sakit berikutnya, dokter keluarga itu tahu, ya. Makanya di dalam BPJS dijembatani dengan screening dong, screening setahun sekali. Kalau misalnya dia sudah beresiko, screening gula sebulan sekali misalnya, atau screening IVA,
Itu semua dijembatani oleh BPJS, meskipun ya kita banyak nggak puasnya. Persyaratannya banyak, rempong ini, rempong itu, tapi sudah arahnya ke sana. Ditambah lagi kemudian Kementerian Kesehatan membuat transformasi itu berbasis kelompok umur, ya, bayi balita, kemudian anak, remaja, usia subur, usia produktif, lansia, ya, sampai menjelang kematian. Itu sudah merupakan suatu apa namanya komunitas kita juga, ya, dan prakteknya harus seperti itu. Waduh, pasti repot dong ya, lama banget dan sebagainya. Ya benar, nggak cepat praktek seperti itu. Makanya kita sekali lagi punya keterikatan dengan individu dan keluarga, poin yang nomor satu nih, ya. Dan juga punya kerjasama dengan lembaga pembiayaan, misalnya BPJS, supaya attachment kita dengan keluarga itu berlangsung secara kontinu. Kita kenal dan makin kenal keluarganya seperti apa. Karena itu penting, sekali lagi, untuk mempelajari interaksi antara individu dengan keluarga dan komunitasnya, ya, dia sehat atau enggak. Yang kedua, keluarga kita siapa? Keluarga kita tadi bukan hanya bapak, ibu, anak-anak, atau keluarga besar nenek, kakek, paman, bibi, dan sebagainya. Tapi juga yang serumah tanpa hubungan biologis, misalnya. Ada ART-nya, ada supir, ada tukang kebun, boleh. Atau serumah tanpa hubungan biologis, rumah kos. Nah, itu pengalaman kami di Klinik Makara. Ya, itu yang kami lakukan. Atau keluarga asrama, itu keluarga juga. Ya, mekanisme sehat dan sakit bisa timbul dari lingkungan dan komunitas tersebut. Ya, dan dokter melakukan apa? Seorang dokter keluarga melakukan pencegahan primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Saya kira kalau primer, sekunder, tersier pasti sudah biasa mendengarnya. Tapi yang kuartener itu apa? Yang kuartener itu adalah mencegah over medikasi, over treatment, ya, di setiap step pencegahan, ya, supaya tidak menjadi harmful, tidak menjadi berbahaya bagi si pasien. Dan itu kita, ya. Saya mengalami waktu saya pernah mendapatkan satu pasien BPJS yang dikonsultasi di dua spesialisasi di dua rumah sakit. Datang kepada saya dengan kantong kreseknya, banyak obat-obatan, ya. Dan menurut saya dia sudah nggak hafal obat-obat apa itu. Kalau menurut saya dia kacau, tapi dia bilang dia insist dia tahu obatnya. Lalu akhirnya saya pilah-pilah. Oh, ini banyak yang sinergi, yang harusnya nggak usah, ya. Salah satu aja. Katakan seperti itu. Yang kedua, saya coba satukan rekam medisnya dan pergi ke satu tempat. Nah, itu contoh bagaimana kita juga menjalankan kuartener, ya, pencegahan yang kuartener. Nah, kira-kira bentuk operasionalnya seperti itu. Jadi, teman-teman melakukan hubungan dekat dengan individu dan keluarga itu secara bertahap, nggak mungkin semua dilakukan dalam sekali waktu, ya, karena itu perlu suatu continuity of care, ya. Nah, kemudian kalau ada yang sakit, baru kita berpikir, ya, eh, kapan sih kita mau melibatkan keluarga, ya, sakit yang mana nih, ya. Makanya nomor satu, setelah kita menegakkan diagnosis klinis, kita menegakkan diagnosis holistik. Supaya kita tahu ada risiko internal dan eksternal di dalam keluarga atau tidak. Ada risiko internal individu yang diturunkan, inherited dari keluarga. Ada juga risiko eksternal di dalam keluarga, baik oleh keluarga sebagai individu maupun tinggal dalam suatu lingkungan yang sama, ya. Nah, dari situ kita mulai, oh ya, kayaknya ini perlu nih keluarga dilibatkan, ya. Ada nggak nilai tambah dengan melibatkan keluarga? Nah, itu yang kita pikirkan sebagai peran serta keluarga. Lalu kita lihat di sini, apa? Diagnosis holistiknya ditegakkan, faktor-faktor risiko dicari, dan kemudian kita melakukan uh, evaluasi adanya indikasi perlunya pendekatan keluarga. Ya, berikutnya adalah kapan kita menawarkan pendekatan kedokteran keluarga itu. Kapan kita mau melibatkan keluarga? Ada dua tadi terminologinya, ya, pendekatan keluarga dan pendekatan kedokteran keluarga. Pendekatan kedokteran keluarga adalah pendekatan secara keilmuan, mulai dari yang awal tadi, penegakan diagnosis secara diagnosis holistik.
ya, dan kemudian kita mempertimbangkan keluarga dilibatkan. Kapan sih kita akan melibatkan keluarga, ya? Dan kita lihat kondisi penyakitnya dan diagnosis yang kita tegakkan. Problem-problem akut, minor, self-limiting disease, ya, kebanyakan kita nggak perlu melibatkan keluarga. Nah, kalau ada kasus gagal pengobatan, TBC nggak sembuh misalnya, ya, atau punya udah diobatin simptomnya masih sama juga, ya. Kemudian ada lagi pelayanan-pelayanan pencegahan seperti ANC atau program tumbuh kembang. Kita mulai berpikir untuk melibatkan keluarga. Pertama di sini misalnya pada kasus tumbuh kembang adalah pada kelompok orang-orang yang tergantung ya, dependent, ya. Ada lagi adalah penyakit-penyakit kronis, ya. Penyakit kronis, masalahnya serius, masalah akut yang serius, ya, atau problem grief, problem psikososial, problem kadang perilaku yang kompleks, maka di situ kita mulai berpikir untuk melakukan intervensi. Kita mengajak, kita mulai berpikir untuk mengintervensi secara keluarga. Nah, ini kira-kira kapan kita akan melibatkan keluarga di dalam konteks pasien kita. Tentu setelah itu kita tawarkan dulu, ya, nggak mungkin kita bilang, yuk saya mau kunjungan ke rumah gitu, dok. Pasien langsung bilang ini siapa nih, ngapain datang ke rumah ya? Kita nggak bisa langsung begitu. Kita harus tawarkan dulu. Menurut kami, menurut saya, menurut assessment saya, ini nggak bisa selesai sendiri Pak atau Ibu. Ini keluarganya harus dilibatkan. Mungkin kalau kita lihat ini perannya mungkin begini, mungkin begitu dan sebagainya. Nah kalau misalnya seperti ini, boleh nggak kita bicara dengan semua anggota keluarga? Boleh, gitu ya. Mau di mana? Mau datang semua ke klinik? Saya ada tempatnya, bisa diskusi di lantai 2. Atau saya ke rumah. Wah, repot ya dok ya, mendingan ke rumah aja dok. Kalau orang-orang suruh datang, kadang-kadang waktunya susah. Oke, kalau gitu saya ke rumah, bisa kapan? Gitu. Nah, setelah itu, tapi maaf nih Pak, kalau nggak masuk di BPJS, boleh nggak saya cas transport saya? Cas dong ya. Karena kan ada transport, ada waktu yang hilang ya. Kalau dia nggak mau, ya udah, jangan. Terus, waduh dok, katanya nih BPJS nggak bisa masuk. Kalau BPJS, kita bicaranya di ruang praktek. Nah, iya udah, kalau misalnya maunya BPJS dan bayar di ruang praktek, jangan dicas lagi ya, meskipun kita bicaranya sejam. Gitu ya, udah jangan dicas lagi. Karena kita udah janji seperti itu, ya kumpulin aja anggota keluarganya, sediakan waktu, sediakan tempat, modal dikit lah air putih, supaya keluarganya senang. Tapi ya, mau nggak mau kita nggak bisa cas ya. Tapi kalau misalnya di luar dari itu kemudian kita bilang setelah family conference nih dibutuhkan ini targetnya sekian, waktunya sekian, yang harus berkunjung ini ya. Misalnya nih saya pernah penyakit kronis ya, penyakit kronis. Harusnya begini nih pelayanannya, targetnya ini dalam sekian lama. Yang berkunjung nanti saya nurse sama mungkin nanti kita teleconference. Setuju, setuju biayanya sekian. Nggak setuju, apa yang mau dikurangin? Kan gitu. Nggak bisa dok, saya bayarnya terlalu mahal. Kalau gitu ya udah, saya didik ibu, nanti ibu yang jalanin. Tinggal kemudian kita lihat hasilnya. Oke, setuju. Segini biayanya. Bisa dok, ya. Jadi semua itu bisa dikolaborasikan. Saya bukan mengajarkan mata duitan, tapi juga kita harus berpikir bahwa kita dan staf kita juga menyediakan waktu dan orang harus terbiasa apa? Terbiasa berbayar. Tidak bisa juga semuanya gratisan, ya. Oke. Nah, ini kita melibatkan keluarga. Seberapa sih kita libatkan keluarga, ya? Level 1 keluarga dilibatkan pada kasus kita karena alasan-alasan yang praktis. Misalnya ya ini orang tuanya masa nggak tahu sih anaknya sakit, ini suaminya masa istrinya nggak tahu sakit, ya. Ini istri masa nggak tahu kalau suaminya sakit, ini anak masa nggak tahu orang tuanya sakit, kakek neneknya sakit, ya. Jadi kita libatkan karena alasan praktis. Misalnya dia juga datang berkunjung mengantarkan anggota keluarga yang sakit, maka kita libatkan dia. Level 2, kalau kita libatkan dia lebih dalam lagi bahwa dia harus mengetahui kondisi ini dan berkolaborasi, ya. Paling sering nih contohnya misalnya TBC, kita libatkan sebagai pengawas minum obat, ya, menelan obat. Itu kolaborasi, itu ya, contoh yang kemudian semua harus bisa bikin, ya. Oke, level 3, dukungannya bukan hanya fisik saja, tapi mulai support di mental, spirit, psikis, ya.
Nah, ini kemudian kita harus mencari orang mana nih yang bisa jadi caregiver di keluarganya, ya. Kita sampaikan masalahnya, lalu support apa yang harus diberikan. Dan kita bilang, kalau dia depresi terus, stres terus, nggak dicoba berarti atasi, tentu nggak kelar nih masalahnya, ya. Pasti ya pusing terus, atau mungkin dia akan terjadi ini dan sebagainya. Ya. Nah, level 3 kita jalankan, masih masalahnya masih sama, ya. Berarti kita harus mengkaji lagi. Jangan-jangan bukan sekedar dia, ya, bukan sekedar pasien ini, tapi ada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan dinamika keluarga. Kita kaji di situ dan kita informasikan, ya. Kaji di situ dan informasikan, keluarga kemudian melakukan penata laksanaan sendiri, bisa dong, ya. Sama kayak kita sakit belum apa-apa, kita nggak langsung ke dokter, ambil dulu paracetamol, beli dulu obat ini obat itu dan sebagainya. Level 4, ya, dan level 5 nggak berhasil juga, maka dokter yang turun tangan melakukan terapi keluarga. Yang bintang-bintang ini 3, 4, 5 ini kontribusi kita sebagai SPKKLP, ya. Kalau belum bisa, berarti kita harus belajar sama-sama, ya. Sudah banyak nih penelitian-penelitian, misalnya bikin coaching buat pasien diabetes dan sebagainya. Itu yang menjadi senjata kita, dan kita tuh lebih di situ. Jadi jangan berpikir bahwa lo dokter umum ambil dari dia segini, dari mata segini, dari penyakit dalam segini. Nggak cuma itu. Urusan kita bukan hanya fisik, urusan kita adalah biopsikososial, ya, dan sesuai dengan undang-undang kesehatan harusnya juga kita berbicara kesehatan spiritual, kesehatan sosial, dan bisa hidup produktif secara ekonomi. Itu tugas kita, ya. Makanya nggak bisa cepat prakteknya, dan kita harus pikir-pikir. Nggak semua nih yang harus kita tangani. Situasi medis umum, ya, kasus medis yang akut gitu, ya siapa aja bisa bikin. Dokter juga bisa, dokter keluarga juga bisa, apoteker juga bisa datang ketemu apoteker saya, apotekernya bilang, ini minum obat ini aja dulu. Boleh, kita kasih delegasi tugas. 3 hari nggak ada perbaikan, baru ketemu dok. Ya, itu untuk masalah-masalah yang medis akut. Tapi nanti masalah-masalah yang harus melibatkan keluarga, misalnya tentang kesehatan ibu anak, ya, barangkali kita juga bisa mulai pendekatan keluarga, pendekatan keluarga. Jadi keluarganya mulai dipanggil, ya. Nah, di situ kita bisa temukan mereka di ruang praktek. Kalau mereka misalnya tidak bersedia dikunjungi atau tidak bisa mensupport yang lain kalau kita kunjungan ke rumah. Oke, kita panggil, ya, ke, ke ruang praktek dan kita bicara. Nah, yang level kita sebagai dokter SPKKLP adalah family conference, ya. Ini masalahnya nggak beres-beres, ya. Kita mulai dari level 4 mengkaji, ya. Ada scrum, ada Apgar score keluarga dan sebagainya. Ada family mapping, ya. Kita lihat di situ bagaimana pengaruh dan interaksinya. Kemudian masuk ke apa penanganannya, tentu saja, ya, intervensinya. Maka kita lihat di sini, ya, waktu kita untuk terapi keluarga atau family conference 30 sampai 40 menit. Dan paling kita targetkan 5% dari kasus saja yang kita perlukan seperti itu. Kalau setelah sebulan kita terima 100 pasien, maka yang kita lakukan seperti ini 5%, 5 orang saja, ya, 5 kasus saja. Dan itu kira-kira menghabiskan 40 menit. Dari situlah kita membudget, ya, dan membagi-bagi juga kira-kira BPJS kita bisa seberapa banyak, ya. Itu kalau pasiennya 100. Tapi kalau pasiennya masih 10, 5, ya lakukan aja semua, nggak apa-apa. Bagi kita akan makin terlatih, ya. Meskipun menurut kita, ini mah batuk pilek biasa, ya kita latih bagaimana supaya apoteker bisa menyelesaikan, nurse bisa menyelesaikan misalnya, tanpa kita harus ketemu langsung. Atau katakan kalau memang kita nggak bisa ketemu langsung, secara online, yang penting pasiennya tertangani, ya. Beberapa kali saya misalnya yang menangani memeriksa dengan alat-alat elektronik, bidan, perawat, saya dari jauh aja video call. Ya nggak apa-apa juga, yang saya lagi sibuk, misalnya lagi di UI, pasiennya tetap ada yang layani, kita bisa ngobrol di situ. Nah, itu kira-kira contohnya, ya, yang tentu sangat spesifik, yang merupakan bagian dari tugas kita. Family conference ini harus kita jadwal khusus, tawarkan dulu orangnya mau apa enggak.
Boleh nggak seluruh anggota keluarga datang? Ya, mau nggak? Kalau mau kumpulin, baru kita bikin jadwal khusus. Nah, itulah dia adalah salah satu cara kita dalam praktisnya seperti apa. Nah, family medicine approach ini adalah pendekatan kedokteran keluarga, pendekatan secara keilmuan, ya. Jadi ada enrollment dari individu dan keluarga dalam pelayanan family medicine ini, ya. Dan kita melakukan diagnosis holistik, tata laksana komprehensif, diagnosis keluarga dan tata laksana keluarga. Kemudian diagnosis dan approach komunitas. Inilah komplit ya, paket komplit ya, nasi goreng komplit namanya praktek pendekatan kedokteran keluarga. Lalu apa kaitannya dengan USG? USG yang kita pelajari ini terletak dari seluruh proses yang namanya penata laksana secara komprehensif, yaitu yang primary care, prevention, secondary prevention, tertiary prevention, sampai quaternary prevention. Yang bisa kita lakukan mulai dari screening masalah kesehatan, melakukan diagnosis. Sekali lagi diagnosisnya buat kepentingan kita, ya, bukan untuk ekspertise, ya. Lalu kemudian melakukan data laksanaan sampai pada follow up-nya. Itulah peran dari ultrasound kita. Ultrasound kita bisa katakan dalam tanda kutip ya mengganti stetoskop kita, katanya gitu. Stetoskop kan mendeteksi dalam yang kita nggak lihat, ya. Sekarang dengan ultrasound plus stetoskop kita combine hasilnya seperti apa, diolah, ya, itu data, ya, interpretasi dan kemudian rekomendasi hasilnya itulah yang pendekatan kedokteran keluarga tadi. Dari mana biayanya? Ya, kalau belum ada pembiayaan langsung, ada asuransi, ya pasti itu pembiayaan langsung kita minta dari pasien, ya. Kalau nggak bersedia ya sudah jangan dipaksa, ya. Atau dari asuransi lain, ya. BPJS saat ini sudah menanggung ANC, tinggal kita buktikan bahwa kita katakan bisa men-screening BPH banyak dan ada manfaatnya dalam mencegah prostat cancer misalnya. Kalau kita bisa buktikan itu, mungkin akan masuk dalam BPJS sebagai non-kapitasi. Yang penting kita kompak nih, teman-teman yang sudah ikut pelatihan, supaya kita bikin data untuk membantu BPJS. Ya. Oke, kalau ada diskusi tanya jawab, silakan disampaikan secara tertulis, tentu saja tidak di sini. Dan silakan itu bisa kita bahas beramai-ramai, ya, apapun yang menjadi permasalahan teman-teman semua di lapangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua, para peserta pelatihan USG, salam kenal dengan saya Dr. Trevino Pakasi, Wakil Ketua 2 Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Dan juga saat ini adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran UI dan memegang atau menjadi koordinator untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian di klinik satelit UI sebagai anak buahnya kepala klinik kami, Dr. Danasari. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang mengambil keputusan untuk mau latihan USG, dan juga terima kasih karena PDKI bisa kemudian menunjang semua karena ini ada sedikit banyak berkaitan juga dengan kegiatan di bawah Wakil Ketua 2, yaitu kegiatan koperasi nantinya. Jadi terima kasih sekali lagi karena dengan fasilitasi PDKI tentu saja kegiatan ini bisa berjalan. Dan lebih berterima kasih lagi juga kepada Puski yang bersedia menerima kami dan mau membagikan ilmunya kepada kami. Dan sebagai bagian dari saya, saat ini saya akan membawakan topik mengenai pendekatan kedokteran keluarga dalam pelayanan ultrasonografi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ini merupakan bagian dari kompetensi kita, karena itu saya ingin remind lagi, merefresh lagi tentang apa sih sebenarnya kedokteran keluarga, prakteknya bagaimana, dan pendekatannya bagaimana. Nah, ini ada dua terminologi yang ingin saya pertajam lagi, yaitu pendekatan keluarga dan
pendekatan kedokteran keluarga. Lalu bagaimana kita akan mencapai ke sana. Nah, ini untuk Bapak Ibu kembali ingat bahwa kedokteran keluarga itu sebuah ilmu, cabang dari kedokteran komunitas, dan komunitas merupakan cabang besar dari ilmu kedokteran. Dan jadi ini bukan sekedar ambil sebagian dari sini, sebagian dari situ, sebagian dari sini, nggak ada ya. Ini memang keilmuan khusus yang mempelajari komunitas terkecil, keluarga di dalam suatu masyarakat. Dan keluarganya ini bisa juga merupakan keluarga yang sifatnya individu, apa namanya, keluarga secara biologis maupun juga keluarga secara sosial yang tetap di dalamnya itu menggambarkan adanya interaksi antara individu dengan keluarga dan lingkungannya dengan komunitasnya yang kemudian berpengaruh pada kesehatan seseorang dan kesehatan keluarga serta komunitasnya tentu saja. Jadi timbal balik ini yang dipelajari ya, dan kalau kita berbicara ilmu kedokteran baik biomedicine ataupun kedokteran klinis dan kedokteran komunitas pasti bertumpang tindih. Nggak akan mungkin bebas satu dari terhadap yang lain. Pasti saling bertumpang tindih ya. Karena itu orang-orang biomedicine juga tetap mempelajari klinisnya. Dan sebaliknya ketika orang-orang kedokteran komunitas pasti membutuhkan biomedicine dan klinik bedah. Dan itu dasar kita sebagai seorang dokter. Kita lulus sebagai seorang dokter dari Fakultas Kedokteran mempunyai dasar itu semua. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu tercakup di dalam PDKI mendalami khusus mengenai kedokteran keluarga. Nah, apa sih sebenarnya mungkin kalau mau gampang, saya selalu bilang sama mahasiswa, gampangnya gini deh, kalian tuh belajar apa di kedokteran komunitas, belajar apa di kedokteran keluarga, sebenarnya kita mempelajari mekanisme sakit dan sehat di luar tubuh manusia. Jadi bukan hanya tubuh manusianya saja. Tubuh manusianya saja sudah banyak yang kelola, banyak yang membahas dari aspek biomedicine maupun klinis medik bedah. Tapi dari aspek di luar komunitas, di luar individu, di luar biologis kita, makhluk biologis kita, di luar fisik kita, interaksi itu banyak sekali dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan keluarga. Nah, itu yang menjadi wawasan keilmuan kita. Sehingga nggak pada tempatnya kalau selalu dipecah-pecah, dibilang, ini kompetensi gue, ini kompetensi lo. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak seperti itu. Kita dasarnya semua sama, dokter. Pendalamannya di situ spesialisasi apa, yang lain spesialisasi apa, yang satu adalah dokter keluarga. Kalau nggak percaya bahwa kita semua sama dasarnya dokter, lihat aja tempat prakteknya. Pasti ada stetoskop, pasti ada tensimeter, ya kan? Pasti ada apa lagi? Kalau sekarang mungkin termometer, pulse oximeter, bla 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 bla, ter. Basicnya sama. Mungkin yang akan sedikit beda ya, dokter objin ada kursi objin, tapi di primary care juga ada kursi objin. Itu sekali lagi kita dasarnya sama sebagai dokter. Dan harusnya sebagai dokter tuh saling bekerja sama. Bukan bilang nih lahan gue itu lahan lo. Ya, kita nggak sepinter itu untuk menguasai semuanya. Nah ini sekali lagi inilah kedokteran keluarga kita yang sifatnya interprofessional collaboration. Bahkan profesional itu bukan hanya medicine, bukan cuma dokter, tapi semua ilmu-ilmu kesehatan yang merupakan suatu percabangan dari ilmu kedokteran zaman dulu, ya, yang klasik. Lalu si dokter keluarga ini ngapain? Ya, yang membedakan tentu dia memberikan penanganan patient center, biopsikososial dan secara holistik. Ya, apakah itu berbeda apa tidak dengan teman-teman sejawat spesialisasi yang lain? Pada dasarnya ini bekal kita ketika lulus sebagai dokter. Apakah itu kemudian menjadi approach kita dan menjadi SOP kita? Terserah. Tapi di dokter keluarga harus mau tahu, mengerti apa kebutuhan pasien, apa yang dia harapkan, dia inginkan, dia khawatirkan, knowledge-nya seperti apa. Lalu ketika kita melihat si pasien ini ya bukan cuma sendirian dia doang, tapi dia adalah makhluk yang punya badan, punya mind, ya, mental, punya spiritual, punya society. Itu yang kita pikirkan dengan pasien kita. Dan semua itu saling berinteraksi untuk membentuk
untuk membentuk kondisi seseorang sehat ataupun sakit. Dan tentu saja ini bukan sesuatu yang eh, dengan cepat kita akan kenal ya. Kita kenal dengan teman kita tuh bertahun-tahun, ya. Ya bukan harusnya dengan pasien kita bertahun-tahun. Ada sistematikanya supaya nggak jadi bertahun-tahun. Tapi artinya bukan sekali jalan kita tahu semuanya. Karena itu memang kita perlu mempunyai pelayanan yang bersinambung. Sejak kita mulai diekspos dengan keluarga, dengan individu ini sampai kemudian entah kapan kontrak kita selesai. Kontrak kita tentu saja nomor satu terikat misalnya dari BPJS, yaitu satu kontrak pertama kita, ya. Dan kita bersama pasien kita dengan teman-teman yang lain sifatnya terintegrasi, ya. Jadi satu kesatuan nih, bukan satu yang lain. Oh, di situ praktek gizi cuma tahu gizi. Saya praktek dokter cuma tahu dokter aja. Yang satu praktek nurse cuma tahu asuhan keperawatan. Semua terintegrasi, kolaboratif, ya. Dan kemudian bersinambung. Ya, bersinambung itu punya dua pengertian. Satu secara kronologis dan satu lagi secara momentum. Ya, kronologis berarti dari hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Ya, anytime kebutuhan pasien ada, ya kita harus bisa menjawab. Makanya kita jangan sendirian. Kalau praktek kita klinik lebih enak. Ya, jadi ada partner yang bisa membantu kita. Oke, itu kesinambungan secara kronologis. Kesinambungan secara momentum adalah kalau kita misalnya mengirim pasien dan pasien sampai ke rumah sakit, katakan seperti itu, kita tahu di situ apa saja yang dilakukan, diagnosis apa yang ditegakkan, dan kemudian bagaimana penata laksananya kita tahu. Itu moment, ya. Dan kemudian pasca dari rumah sakit, dia pulang ngapain? Kita mesti ngapain? Itu menunjukkan kesinambungan momentum, bukan kesinambungan waktu saja, kronologis, tapi kesinambungan waktu. Nah, itu pentingnya sebagai seorang dokter keluarga. Seringkali mungkin, saya dulu sendiri juga seperti itu dulu ya. Kita hanya melihat pasien kita pada fase akutnya. Ketika dia sakit, dia datang kepada kita, kemudian kita obati, selesai. Dia nggak datang, anggapannya bahwa dia sembuh. Ya, sering kali seperti itu. Dan itu sebenarnya uh, salah satu praktek bagian dari praktek seorang dokter keluarga. Tapi yang lebih penting juga, artinya yang menjaga kesinambungan pelayanan adalah antara fase sakit dan fase sakit berikutnya, dokter keluarga itu tahu, ya. Makanya di dalam BPJS dijembatani dengan screening dong, screening setahun sekali. Kalau misalnya dia sudah beresiko, screening gula sebulan sekali misalnya, atau screening IVA, itu semua dijembatani oleh BPJS, meskipun ya kita banyak nggak puasnya. Persyaratannya banyak, rempong ini, rempong itu, tapi sudah arahnya ke sana. Ditambah lagi kemudian Kementerian Kesehatan membuat transformasi itu berbasis kelompok umur, ya, bayi balita, kemudian anak, remaja, usia subur, usia produktif, lansia, ya, sampai menjelang kematian. Itu sudah merupakan suatu komunitas kita juga, ya, dan prakteknya harus seperti itu. Waduh, pasti repot dong ya, lama banget dan sebagainya. Ya benar, nggak cepat praktek seperti itu. Makanya kita sekali lagi punya keterikatan dengan individu dan keluarga, poin yang nomor satu nih, ya, dan juga punya kerjasama dengan lembaga pembiayaan, misalnya BPJS, supaya attachment kita dengan keluarga itu berlangsung secara kontinu. Kita kenal dan makin kenal keluarganya seperti apa. Karena itu penting, sekali lagi, untuk mempelajari interaksi antara individu dengan keluarga dan komunitasnya, ya, dia sehat atau enggak. Yang kedua, keluarga kita siapa? Keluarga kita tadi bukan hanya bapak, ibu, anak-anak, atau keluarga besar, nenek, kakek, paman, bibi, dan sebagainya. Tapi juga yang serumah tanpa hubungan biologis, misalnya. Ada ART-nya, ada supir, ada tukang kebun, boleh. Atau serumah tanpa hubungan biologis, rumah kos. Nah, itu pengalaman kami di klinik Makara. Ya, itu yang kami lakukan. Atau keluarga asrama, itu keluarga juga. Ya, mekanisme sehat dan sakit bisa timbul dari lingkungan dan komunitas tersebut. Ya, dan dokter melakukan apa? Seorang dokter keluarga melakukan pencegahan primer, sekunder, tersier, dan kuartener.
Saya kira kalau primer, sekunder, tersier pasti sudah biasa mendengarnya. Tapi yang kuartener itu apa? Yang kuartener itu adalah mencegah over medikasi, over treatment, ya, di setiap step pencegahan, ya, supaya tidak menjadi harmful, tidak menjadi berbahaya bagi si pasien. Ya, saya mengalami waktu saya pernah mendapatkan satu pasien BPJS yang dikonsultasi di dua spesialisasi di dua rumah sakit. Datang kepada saya dengan kantong kreseknya, banyak obat-obatan, ya. Dan menurut saya dia sudah nggak hafal obat-obat apa itu. Kalau menurut saya dia kacau, tapi dia bilang dia insist dia tahu obatnya. Lalu akhirnya saya pilah-pilah. Oh ini banyak yang sinergi, yang harusnya nggak usah. Ya, salah satu aja. Katakan seperti itu. Yang kedua, saya coba satukan rekam medisnya dan pergi ke satu tempat. Nah itu contoh bagaimana kita juga menjalankan kuartener, ya, pencegahan yang kuartener. Nah kira-kira bentuk operasionalnya seperti itu. Jadi teman-teman melakukan uh, hubungan dekat dengan individu dan keluarga itu secara bertahap, nggak mungkin semua dilakukan dalam sekali waktu, ya, karena itu perlu suatu continuity of care. Ya. Nah, kemudian kalau ada yang sakit, baru kita berpikir, ya, uh, kapan sih kita mau melibatkan keluarga, ya, sakit yang mana nih, ya. Makanya nomor satu setelah kita menegakkan diagnosis klinis, kita menegakkan diagnosis holistik. Supaya kita tahu ada risiko internal dan eksternal di dalam keluarga atau tidak. Ada risiko internal individu yang diturunkan, inherited dari keluarga. Ada juga risiko eksternal di dalam keluarga, baik oleh keluarga sebagai individu maupun tinggal dalam suatu lingkungan yang sama, ya. Nah dari situ kita mulai, oh ya, kayaknya ini perlu nih keluarga dilibatkan, ya. Ada nggak nilai tambah dengan melibatkan keluarga? Nah, itu yang kita pikirkan sebagai peran serta keluarga. Lalu kita lihat di sini apa? Diagnosis holistiknya ditegakkan, faktor-faktor risiko dicari, dan kemudian kita melakukan uh, evaluasi adanya indikasi perlunya pendekatan keluarga. Oke, nah berikutnya adalah, bentar ini masalahnya ada di, ya, berikutnya adalah kapan kita menawarkan pendekatan kedokteran keluarga itu. Kapan kita mau melibatkan keluarga? Ada dua tadi terminologinya, ya, pendekatan keluarga dan pendekatan kedokteran keluarga. Pendekatan kedokteran keluarga adalah pendekatan secara keilmuan, mulai dari yang awal tadi penegakan diagnosis secara diagnosis holistik, ya, dan kemudian kita mempertimbangkan keluarga dilibatkan. Kapan sih kita akan melibatkan keluarga, ya? Nah kita lihat kondisi penyakitnya dan diagnosis yang kita tegakkan. Problem-problem akut, minor, self-limiting disease, ya, kebanyakan kita nggak perlu melibatkan keluarga. Nah, kalau ada kasus gagal pengobatan, TBC nggak sembuh misalnya, ya, atau punya udah diobatin simptomnya masih sama juga, ya. Kemudian ada lagi pelayanan-pelayanan pencegahan seperti ANC atau program tumbuh kembang. Kita mulai berpikir untuk melibatkan keluarga. Pertama di sini misalnya pada kasus tumbuh kembang adalah pada kelompok orang-orang yang tergantung, ya, dependent, ya. Ada lagi adalah penyakit-penyakit kronis, ya. Penyakit kronis, masalahnya serius, masalah akut yang serius, ya, atau problem grief, problem psikososial, problem kadang perilaku yang kompleks, maka di situ kita mulai berpikir untuk melakukan intervensi. Kita mengajak, kita mulai berpikir untuk mengintervensi secara keluarga. Nah, ini kira-kira kapan kita akan melibatkan keluarga di dalam
konteks pasien kita. Tentu setelah itu kita tawarkan dulu ya, nggak mungkin kita bilang, "Yuk, saya mau kunjungan rumah," gitu. Loh, pasien langsung bilang, "Ini siapa nih, ngapain datang ke rumah ya?" Kita nggak bisa langsung begitu. Kita harus tawarkan dulu. Menurut kami, menurut saya, menurut asesmen saya, ini nggak bisa selesai sendiri Pak atau Ibu. Ini keluarganya harus dilibatkan. Mungkin kalau kita lihat ini nih perannya mungkin begini, mungkin begitu dan sebagainya. Nah kalau misalnya seperti ini, boleh nggak kita bicara dengan semua anggota keluarga? Boleh, gitu ya. Mau di mana? Mau datang semua ke klinik, saya ada tempatnya, bisa diskusi di lantai 2, atau saya ke rumah. Wah, repot ya dok ya, mendingan ke rumah aja dok. Kalau orang-orang suruh datang, kadang-kadang waktunya susah. Oke, kalau gitu saya ke rumah, bisa kapan? Gitu. Nah, setelah itu, tapi maaf nih Pak, kalau nggak masuk di BPJS, boleh nggak saya cas transport saya? Cas dong ya. Karena kan ada transport, ada waktu yang hilang ya. Kalau dia nggak mau ya udah, jangan. Terus, waduh dok, katanya nih BPJS nggak bisa masuk. Kalau BPJS, kita bicaranya di ruang praktek. Nah, iya udah, kalau misalnya maunya BPJS dan bayar di ruang praktek, jangan dicas lagi ya, meskipun kita bicaranya sejam. Gitu ya, udah jangan dicas lagi. Karena kita udah janji seperti itu, ya kumpulin aja anggota keluarganya. Sediakan waktu, sediakan tempat, modal dikit lah air putih, supaya keluarganya senang. Tapi ya, mau nggak mau kita nggak bisa cas ya. Tapi kalau misalnya di luar dari itu kemudian kita bilang setelah family conference nih dibutuhkan ini targetnya sekian, waktunya sekian, yang harus berkunjung ini ya. Misalnya nih saya pernah penyakit kronis ya, pasien penyakit kronis. Harusnya begini nih pelayanannya, targetnya ini dalam sekian lama. Yang berkunjung nanti saya nurse sama mungkin nanti kita teleconference. Setuju, setuju biayanya sekian. Nggak setuju, apa yang mau dikurangin? Kan gitu. Nggak bisa dok, saya bayarnya terlalu mahal. Kalau gitu ya udah, saya didik ibu, nanti ibu yang jalanin. Tinggal kemudian kita lihat hasilnya. Oke, setuju. Segini biayanya. Bisa dok. Ya. Jadi semua itu bisa dikolaborasikan. Saya bukan mengajarkan mata duitan, tapi juga kita harus berpikir bahwa kita dan staf kita juga menyediakan waktu. Dan orang harus terbiasa, apa? Terbiasa berbayar. Nggak bisa juga semuanya gratisan. Ya. Oke, nah ini kita melibatkan keluarga. Seberapa sih kita libatkan keluarga ya? Level 1 keluarga dilibatkan pada kasus kita karena alasan-alasan yang praktis. Misalnya ya ini orang tuanya masa nggak tahu sih anaknya sakit. Ini suaminya masa istrinya nggak tahu sakit. Ya, ini istri masa nggak tahu kalau suaminya sakit. Ini anak masa nggak tahu orang tuanya sakit, kakek neneknya sakit. Ya, jadi kita libatkan karena alasan praktis. Misalnya dia juga datang berkunjung mengantarkan anggota keluarga yang sakit, maka kita libatkan dia. Level 2, kalau kita libatkan dia lebih dalam lagi bahwa dia harus mengetahui kondisi ini dan berkolaborasi ya. Paling sering nih contohnya misalnya TBC kita libatkan sebagai pengawas minum obat ya, menelan obat. Itu kolaborasi itu ya, contoh yang kemudian semua harus bisa bikin ya. Oke, level 3 dukungannya bukan hanya fisik saja, tapi mulai support di mental, spirit, psikis ya. Nah ini kemudian kita harus mencari orang mana nih yang bisa jadi caregiver di keluarganya ya. Kita sampaikan masalahnya, lalu support apa yang harus diberikan. Dan kita bilang kalau dia depresi terus, stres terus, nggak dicoba berarti atasi, tentu nggak kelar nih masalahnya ya. Pasti ya pusing terus atau mungkin dia akan terjadi ini dan sebagainya. Ya. Nah, level 3 kita jalankan, eh masih masalahnya masih sama ya. Berarti kita harus mengkaji lagi. Jangan-jangan bukan sekedar dia ya, bukan sekedar pasien ini, tapi ada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan dinamika keluarga. Kita kaji di situ dan kita informasikan ya. Kaji di situ dan informasikan keluarga kemudian melakukan penata laksanaan sendiri bisa dong ya. Sama kayak kita sakit belum apa-apa, kita nggak langsung ke dokter, ambil dulu paracetamol, beli dulu obat ini obat itu dan sebagainya. Level 4 ya, dan level 5 nggak berhasil juga, maka dokter yang turun tangan melakukan terapi keluarga. Yang bintang-bintang ini 3, 4, 5 ini kontribusi kita sebagai SPKKLP ya.
Kalau belum bisa, berarti kita harus belajar sama-sama, ya. Sudah banyak nih penelitian-penelitian, misalnya bikin coaching buat pasien diabetes dan sebagainya. Itu yang menjadi senjata kita dan kita tuh lebih di situ. Jadi jangan berpikir bahwa lo dokter umum ambil dari dia segini, dari mata segini, dari penyakit dalam segini. Nggak cuma itu. Urusan kita bukan hanya fisik, urusan kita adalah biopsikososial, ya, dan sesuai dengan undang-undang kesehatan harusnya juga kita berbicara kesehatan spiritual, kesehatan sosial, dan bisa hidup produktif secara ekonomi. Itu tugas kita, ya. Makanya nggak bisa cepat prakteknya, dan kita harus pikir-pikir. Nggak semua nih yang harus kita tangani. Situasi medis umum, ya, kasus medis yang akut gitu, ya siapa aja bisa bikin. Dokter juga bisa, dokter keluarga juga bisa, apoteker juga bisa datang ketemu apoteker saya, apotekernya bilang, ini minum obat ini aja dulu. Boleh, kita kasih delegasi tugas. 3 hari nggak ada perbaikan, baru ketemu dok. Ya, itu untuk masalah-masalah yang medis akut. Tapi nanti masalah-masalah yang harus melibatkan keluarga, misalnya tentang kesehatan ibu anak, ya, barangkali kita juga bisa mulai pendekatan keluarga. Jadi keluarganya mulai dipanggil, ya. Nah, di situ kita bisa temukan mereka di ruang praktek. Kalau mereka misalnya tidak bersedia dikunjungi atau tidak bisa mensupport yang lain kalau kita kunjungan ke rumah. Oke, kita panggil ya ke, ke ruang praktek dan kita bicara. Nah, yang level kita sebagai dokter SPKKLP adalah family conference. Ya, ini masalahnya nggak beres-beres. Ya, kita mulai dari level 4 mengkaji, ya, ada screen, ada Apgar score keluarga dan sebagainya, ada family mapping, ya, kita lihat di situ bagaimana pengaruh dan interaksinya. Kemudian masuk ke eh, apa penanganannya tentu saja, ya, intervensinya. Maka kita lihat di sini, ya, waktu kita untuk terapi keluarga atau family conference 30 sampai 40 menit. Dan paling kita targetkan 5% dari kasus saja yang kita perlukan seperti itu. Kalau setelah sebulan kita terima 100 pasien, maka yang kita lakukan seperti ini 5%, 5 orang saja, ya, 5 kasus saja. Dan itu kira-kira menghabiskan 40 menit. Dari situlah kita membudget, ya, dan membagi-bagi juga kira-kira BPJS kita bisa seberapa banyak, ya. Itu kalau pasiennya 100. Tapi kalau pasiennya masih 10, 5, ya lakukan aja semua, nggak apa-apa. Bagi kita akan makin terlatih, ya. Meskipun menurut kita, ini mah batuk pilek biasa, ya kita latih bagaimana supaya apoteker bisa menyelesaikan, nurse bisa menyelesaikan misalnya, tanpa kita harus ketemu langsung. Atau katakan kalau memang kita nggak bisa ketemu langsung, secara online, yang penting pasiennya tertangani. Ya, beberapa kali saya misalnya yang menangani memeriksa dengan alat-alat elektronik, bidan, perawat, saya dari jauh aja video call. Ya nggak apa-apa juga, yang saya lagi sibuk, misalnya lagi di UI, pasiennya tetap ada yang layani, kita bisa ngobrol di situ. Nah, itu kira-kira contohnya, ya, yang tentu sangat spesifik, yang merupakan bagian dari tugas kita. Family conference ini harus kita jadwal khusus, tawarkan dulu orangnya mau apa enggak. Boleh enggak seluruh anggota keluarga datang, ya? Mau enggak? Kalau mau kumpulin, baru kita bikin jadwal khusus. Nah, itulah dia adalah salah satu cara kita dalam praktisnya seperti apa. Nah, family medicine approach ini adalah pendekatan kedokteran keluarga, pendekatan secara keilmuan, ya. Jadi ada enrollment dari individu dan keluarga dalam pelayanan family medicine ini, ya. Dan kita melakukan diagnosis holistik, tata laksana komprehensif, diagnosis keluarga dan tata laksana keluarga. Kemudian diagnosis dan approach komunitas. Inilah komplit, ya, paket komplit, ya, nasi goreng komplit namanya praktek pendekatan kedokteran keluarga. Lalu apa kaitannya dengan USG? USG yang kita pelajari ini terletak dari seluruh proses yang namanya penata laksana secara komprehensif, yaitu yang primary care, prevention, secondary prevention, tertiary prevention, sampai quaternary prevention. Yang bisa kita lakukan mulai dari screening masalah kesehatan, melakukan diagnosis. Sekali lagi diagnosisnya buat kepentingan kita, ya, bukan untuk ekspertise, ya.
lalu kemudian melakukan data laksanaan sampai kepada follow up-nya. Itulah peran dari ultrasound kita. Ultrasound kita bisa katakan dalam tanda kutip ya mengganti stetoskop kita katanya gitu. Stetoskop kan mendeteksi dalam yang kita nggak lihat ya. Sekarang dengan ultrasound plus stetoskop kita combine hasilnya seperti apa, diolah ya, itu data ya, interpretasi dan kemudian rekomendasi hasilnya itulah yang pendekatan kedokteran keluarga tadi. Dari mana biayanya? Ya kalau belum ada pembiayaan langsung, ada asuransi ya pasti itu pembiayaan langsung kita minta dari pasien ya. Kalau nggak bersedia ya sudah jangan dipaksa ya, atau dari asuransi lain ya. BPJS saat ini sudah menanggung ANC, tinggal kita buktikan bahwa kita katakan bisa men-screening BPH banyak dan ada manfaatnya dalam mencegah prostat cancer misalnya. Kalau kita bisa buktikan itu mungkin akan masuk dalam BPJS sebagai non kapitasi. Yang penting kita kompak nih teman-teman yang sudah ikut pelatihan supaya kita bikin data untuk membantu BPJS. Ya. Oke, kalau ada diskusi tanya jawab silakan disampaikan secara tertulis tentu saja tidak di sini. Dan silakan untuk bisa kita bahas beramai-ramai ya apapun yang menjadi permasalahan teman-teman semua di lapangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.